Yo halo semuanya, kali ini kita bakal lanjut ke volume keempat. Mungkin sama seperti volume sebelumnya, gue bakalan buat beberapa part ya, karena ceritanya tuh sangat amat padat di volume keempat ini. Jadi ini bakal menjadi video volume keempat second year part pertamanya. Ya mungkin buat kalian yang mau nonton volume sebelumnya, bisa kalian cek di playlist yang ada di deskripsi. Untuk cerita di volume keempat ini sendiri masih berlatar di ujian pulau tak berpenghuni yang masih tersisa 7 hari. Ujian telah mencapai pada klimaksnya dan Sukishiro telah berencana untuk bergerak mendropot Enokoji di ujian pulau ini. Ada juga murid dari tahun pertama yang mulai bergerak juga untuk menargetkan Enokoji. Ini akan menjadi ajang bagi Enokoji untuk bertahan hidup di sekolah ini karena banyak orang yang menargetkannya ya kali ini. Bisakah Enokoji bertahan diri dari beberapa gempuran orang tersebut? Kalau gitu mari kita masuk ke ceritanya dari volume 4 second year. Cerita dibuka dengan prolog Amasawa Ichika. Amasawa Ichika adalah bayi tabung atau istilah sekarang in vitro fertilization. Amasawa bahkan tidak mengetahui wajah dari kedua orang tuanya, di mana dia sekarang dan kenapa dia ada di White Room, dia tidak mengetahui apapun sama sekali. Terus terang, Amasawa itu nggak tertarik mengetahui itu semua. Tapi ada satu ingatan tentang orang tuanya, yaitu orang tua dari Amasawa adalah orang yang berbakat, sehingga bisa dikatakan kalau dia itu adalah anak yang terlahir jenius. Tapi keberadaan Amasawa dengan White Room sangat bertentangan tuh ya. Mengingat tujuan akhir dari White Room adalah meningkatkan manusia berbakat. Amasawa yakin kalau keberadaannya di White Room adalah salah satu eksperimen. Amasawa sendiri ingin hidup bebas dan tidak ingin terjebak di dalam White Room seumur hidupnya. Keberadaan Enokoji Kitaka merupakan hasil yang luar biasa di White Room. Ketika pertama kali si Amasawa mendengar tentang Enokoji, Amasawa itu awalnya meragukan. Amasawa ragu kalau Enokoji itu mendapatkan skor yang lebih baik daripada dirinya. Dan setelah Amasawa bertemu langsung dengan Enokoji, Amasawa mengerti kalau Enokoji itu memang spesial. Sebenarnya Amasawa itu ada di pihak Enokoji, tapi dia itu tidak bisa melakukannya karena tuntutan dari White Room. Tapi sebagai seseorang yang memuja Enokoji, Amasawa berharap kalau hari itu akan tiba. Dia akan datang dan berada di kejauhan sebagai seorang penonton. Mulai masuk ke cerita utamanya. Hujan turun semakin deras dan hari mulai gelap. Enokoji dan Nanase merasa seperti ada seseorang yang sedang mendekat. Sambil memegang tongkat kayu, seseorang mulai mendekat. Orang itu adalah Amasawa Ichika dari kelas A tahun pertama. Enokoji sedang mencari tahu kenapa Amasawa bisa ada di sini. Nanase dengan waspada dan menatap tajam ke arah Amasawa yang tiba-tiba muncul. Amasawa sambil mendekat membuang tongkat kayu yang dia bawa. Enokoji merasakan kalau ada satu sisi wajah dari Amasawa yang tidak dapat dimengerti. Nanase mengatakan ke Enokoji kalau saat di TKP kejadian grup Shinohara yang jatuh, di dekat sana Nanase itu melihat seseorang dan mengejar seseorang itu. Tapi sayangnya orang itu kabur duluan. Walaupun Nanase nggak melihat wajahnya, tapi Nanase itu melihat kalau orang itu berambut merah. Sambil menunjuk ke arah Amasawa, Nanase berasumsi kalau itu adalah Amasawa. Bukannya menyangkal, Amasawa itu malah mengakuinya. Nanase lalu menuduh kalau Amasawa lah yang melukai Komiya dan Kinoshita sebelumnya. Lalu Amasawa menjawab kalau dia itu cuma kebetulan ada di sana. Lalu Nanase bertanya kalau Amasawa ada di dekat kejadian, bagaimana bisa dia itu nggak kedetek oleh sinyal GPS dalam penyelidikan sekolah. Amasawa menjawab kalau mudah saja untuk menghilangkan GPS-nya, cukup dengan merusak jam tangan miliknya. Karena jam tangan milik Amasawa rusak, jadi alasan itu dia itu nggak kedetek oleh pencarian GPS sekolah. Akhirnya Nanase dan Amasawa itu saling cekcok dan berdebat. Nanase menuduh Amasawa, tapi Amasawa itu selalu bisa membalas perkataan dari Nanase. Karena nggak ada habisnya, Enokoji pun memutuskan untuk mengesampingkan tentang masalah orang yang melukai Komiya dan Kinoshita sebelumnya. Enokoji menanyakan alasan kenapa Amasawa ada di sini. Amasawa berusaha lebih mendekat ke arah Enokoji, tetapi Nanase menghalanginya dengan cara menggenggam tangannya. Dengan ini Enokoji berpikiran kalau Nanase itu benar-benar sudah berada di pihaknya. Amasawa meminta untuk berbicara berdua saja dengan Enokoji, karena pembicaraan ini ada hubungannya dengan White Room, kata Amasawa. Nanase di sini terkejut dan mengalihkan pandangannya ke Enokoji. Enokoji nggak menyangka kalau anak White Room dari kelas 1 ini akan dengan mudahnya mengungkap identitasnya di sini. Enokoji menyuruh Nanase untuk melepas genggamannya dari Amasawa. Dengan menurut, Nanase membiarkan Amasawa mendekat ke Enokoji. Tentu saja si Enokoji itu nggak akan percaya begitu saja kalau Amasawa anak dari White Room. Karena bisa saja Amasawa kasusnya sama seperti Nanase sebelumnya. Di sini Amasawa bilang akan membuktikannya, tapi dia itu tidak ingin Nanase mendengarkannya. Nanase pun menjauh beberapa meter dari sana. Amasawa mulai menceritakan tentang kurikulum yang ada di White Room.
Dan Amasawa menceritakan tentang kondisi di dalam White Room. Anokoji ada di generasi White Room keempat, sedangkan Amasawa ada di generasi White Room kelima. Amasawa bercerita kalau di generasi kelima di White Room diajarkan untuk melatih kemampuan berkomunikasi dan kemampuan berakting. Sedangkan di generasinya Anokoji, generasi 4 itu nggak diajarin berakting maupun berkomunikasi. Oleh karena itu, kelihatan Amasawa itu pandai berakting maupun berkomunikasi dengan orang. Ya, walaupun Amasawa pandai berkomunikasi, tapi si Amasawa itu memiliki kepribadian belak-belakan. Oleh karena itu, dia itu kesulitan untuk mendapatkan teman. Karena apa yang diceritakan oleh Amasawa itu adalah benar ya, bisa dipastikan kalau Amasawa itu benar-benar anak dari White Room. Karena tidak mungkin juga Tsukishiro itu menceritakan tentang White Room ke orang luar. Alasan Amasawa mengungkapkan identitasnya di sini untuk menyampaikan ke Anokoji bahwa dia bukanlah musuhnya. Anokoji menganggap kalau itu tidak masuk akal, karena pada dasarnya anak White Room di kelas 1 itu diberi misi untuk mendropotnya ya. Amasawa menjawab kalau dia itu mengagumi Anokoji. Dari awal masuk sekolah, Amasawa itu nggak mau mengungkapkan identitasnya terlebih dahulu, karena dia itu ingin melihat dulu kemampuan asli dari Anokoji. Apakah kemampuannya Anokoji itu sesuai dengan yang selalu diucapkan oleh para pelatih di White Room? Para pelatih di White Room di sana menyatakan kalau Anokoji itu sangatlah luar biasa. Dan Amasawa telah melihat beberapa kejadian yang dialami oleh Anokoji, dan Anokoji bisa mengatasi beberapa masalah tersebut. Dan si Amasawa pun mengakui ternyata Anokoji itu benar-benar layak untuk ia kagumi. Itu alasan kenapa Amasawa itu baru mengungkapkan identitasnya sekarang. Anokoji di sini mengerti hanya orang-orang dari pihak White Room saja yang dapat membicarakan tentang White Room sejauh yang Amasawa ceritakan tadi. Dan Amasawa di sini curhat sedikit kalau dia itu merasa menikmati kehidupan sekolahnya. Ya, karena sekolah ini tuh memiliki sistem yang menarik ya. Amasawa itu merasa ingin menjadi siswa di sekolah ini sampai lulus. Lalu Amasawa bertanya, apakah dengan ini Anokoji mempercayainya kalau dia itu anak dari White Room? Anokoji pun sudah mengakui kalau Amasawa itu adalah anak dari White Room. Tapi si Anokoji itu masih belum menerima alasan kenapa Amasawa itu mengungkapkan identitasnya di sini. Amasawa mempertanyakan kenapa Anokoji cukup tenang di sini ya. Setelah tahu kalau Amasawa itu anak dari White Room, Amasawa bertanya, apakah dia itu bukan ancaman bagi Anokoji? Anokoji cuma diam saja tanpa menjawab. Di saat itu Amasawa itu tersenyum. Dan Anokoji juga sudah mengakui kalau dia itu anak dari White Room. Amasawa pun berniat untuk pergi. Tapi sebelum pergi, si Amasawa itu mengarahkan jarinya ke pipi Anokoji sambil bilang, jangan sampai dikalahkan tanpa seizinku, senpai. Nanase setelah melihat Amasawa pergi, Nanase dengan cemas berlari ke arah Anokoji. Anokoji mengatakan ke Nanase kalau tidak ada yang perlu ia khawatirkan. Anokoji dan Nanase pun memutuskan untuk menyiapkan tenda karena hujan semakin deras. Tapi sebelum itu Anokoji itu segera mengecek jejak kaki milik si Amasawa. Karena di tempat kejadian di mana Komiya dan Kinoshita didorong, Anokoji itu melihat ada beberapa jejak kaki dan setelah dicocokkan ya. Menurut Anokoji, jejak kaki si Amasawa itu ukurannya sama dengan yang ada di tempatnya si Komiya sebelumnya. Memang si Amasawa itu ada di dekat kejadian Komiya dan Kinoshita jatuh ya. Tapi si Anokoji itu belum bisa menyimpulkan apakah si Amasawa yang mendorong Komiya dan Kinoshita sebelumnya, karena belum ada bukti yang jelas di sini. Si Anokoji itu terus mengikuti jejak kaki milik si Amasawa sebelum datang ke tempatnya si Anokoji. Dan ternyata si Anokoji itu menemukan jejak kaki milik orang lain di dekat jejak kaki milik si Amasawa ya. Lalu si Anokoji mengecek juga tongkat kayu yang dibawa oleh si Amasawa sebelumnya. Anokoji di sini berpikir kalau si Amasawa itu seharusnya dari awal bisa menyerangnya diam-diam dari belakang memakai tongkat kayu ini. Tapi kebalikannya, si Amasawa itu malah muncul dengan terang-terangan. Artinya dari awal si Amasawa itu memang nggak ada niatan untuk menyerang. Anokoji di sini bisa menyimpulkan kalau bisa jadi si Amasawa itu berusaha untuk melindunginya dari seseorang yang mencoba untuk mengeluarkan Anokoji. Dan jejak kaki di dekatnya milik Amasawa itu balik arah gitu ya. Jadi masuk akal jika jejak orang lain itu memutuskan untuk berbalik karena dihadang oleh si Amasawa. Nanase kepikiran untuk menggunakan GPS pencariannya untuk mengejar orang yang memiliki jejak kaki ini. Hanya mengeluarkan 1 poin saja. Menurut Nanase itu layak untuk dicoba. Sudah 15 menit sejak kemunculan Amasawa. Bisa jadi orang itu masih ada di sekitar sini. Tapi Anokoji mengatakan tidak perlu untuk menggunakan pencarian GPS ya. Karena ada 2 kemungkinan. Orang itu bisa saja sudah merusak jam tangan miliknya. Atau mungkin Anokoji dan Nanase itu malah salah mencurigai orang yang nggak ada hubungannya dengan kasus ini ya. Jadi ya Anokoji memutuskan untuk nggak usah memakai pencarian GPS. Nanase mengikuti keputusan Anokoji dan mereka pun segera mendirikan tenda. Mereka menyiapkan tenda saling berhadapan. Anokoji setelah di dalam tenda segera mengganti baju miliknya yang basah dengan baju cadangannya. Hari masih siang tapi daerah sekitar kelihatan gelap dan hujan semakin deras. Memang Anokoji sudah mengetahui masa lalu Nanase dan memastikan kalau Amasawa adalah anak dari White Room.
Tapi itu semua bukan berarti bisa membuatnya untuk bersantai. Dan ya, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Di part 1 kali ini sudah diungkapkan identitas anak dari White Room yang identitasnya adalah Amasawa Ichika. Sekian aja video part pertama kali ini, ditunggu part keduanya. See you next video, bye-bye.